Closeters, welcome to Closet Mamanials YouTube channel bareng sama aku Puitika dan aku Cinda. Kali ini kita ada di series baru yaitu Momiversity. Nah, pasti Closeters udah bertanya-tanya nih Kak, kok kita pakai seragam, terus tiba-tiba muncul series Momiversity. Oh iya benar, pasti pada bingung nih ya, kan kayak secara muka udah nggak cocok nih jadi anak sekolahan gitu ya. Tapi gini sih sebenarnya, jadi dari konten-konten kita sebelumnya gitu ya, setiap kali kita bikin konten untuk Mamanials ini dan mengundang psikolog, itu kayaknya selalu ada aja hal-hal baru yang akhirnya bahkan aku sendiri juga ikut belajar juga gitu ya. Padahal kayaknya kalau dipikir-pikir nih Cin, kayaknya gue udah pernah pelajarin ini deh atau pernah baca-baca dari artikel gitu ya. Tapi nggak gitu pada saat kita udah ketemu ngobrol sama psikolog. Oh jadi kayak ada apa ya, momen oh gitu. Nah oh kita kayak nemuin hal-hal lain gitu ya, alasan dibalik ilmu-ilmu yang udah kita tahu. Betul. Gitu. Nah makanya kita juga berharapnya series Momiversity ini juga bisa jadi kayak semacam sekolahnya dari para Mamanials di rumah juga untuk bisa belajar bareng-bareng sama kita di sini. Oke, jadi di episode pertama Momiversity ini kita mau bahas kurikulum, tapi tentunya bukan kurikulum Momiversity. Oh, kalau Momiversity nggak ada kurikulumnya? Nggak ada. Melainkan kurikulum anak-anak usia preschool sampai PAUD. Ya, Kak? Oh ya benar. Karena biasanya nih sebagai orang tua baru atau apalagi yang punya anak pertama tuh pasti bingung gitu kan. Mereka mau memberikan yang terbaik buat anaknya. Pasti dong. Tapi di luar sana terlalu banyak pilihan, jadi kayak harus yang apa ya gitu. Ya. Iya apalagi aku juga tahu sih kurikulum anak bahkan anak usia dini gitu ya kayak banyak banget. Banyak gitu kan. banget. Ada Cambridge lah, ada Montessori, ada IB. Aduh aku harus masukin anak aku ke sekolah apa gitu. Nah kayaknya ini jadi saat yang tepat juga untuk kita bisa ngobrol bareng sama psikolog pendidikan. Betul. Nah tapi sebelum itu Kak, kita mau say thank you dulu nih untuk brand yang udah mensponsori video ini. Lipstick matte itu banyak disuka karena hasilnya klasik dan tahan lama. Tapi minusnya nih suka bikin bibir terasa kering. Untungnya ada Rivera Absolute Matte Lipstick yang mengandung vitamin E dan UV protection. Jadi bibir tetap nyaman tapi warnanya juga tahan lama. Selain itu, lipstick ini juga punya soft focus effect dan color blinding pigment yang menyamarkan garis halus di bibir. Untuk info lebih lengkap, cek di Instagram @rivera-cosmetic. Oke Closeters, kita udah kedatangan Miss Wuri kali ya manggilnya, karena kan kita kayak lagi di sekolah ya Miss. Boleh. Oke, mungkin Miss Wuri boleh cerita dulu nih, perkenalan diri dulu kali ya, supaya Closeters lebih kenal, lebih sayang gitu. Oke, halo Closeters, perkenalkan nama saya Wuri. Saya psikolog pendidikan, jadi saya nih berpraktik di beberapa lembaga dan saya juga co-founder dari salah satu lembaga pendidikan namanya Leader Lab Indonesia. Oke. Nah mungkin langsung aja kali ya. Jadi kan tadi aku di awal udah mention kalau di episode kali ini kita mau bahas tentang kurikulum, khususnya untuk anak usia dini. Sebenarnya di Indonesia sendiri tuh ada kurikulum apa aja sih Miss? Kalau kita ngobrolin tentang kurikulum, sebenarnya benar di Indonesia tuh banyak sekali ya, bahkan untuk yang preschool. Tapi kalau kita mau kelompokkan, sebenarnya kita bisa kelompokkan jadi preschool dengan kurikulum nasional, lalu preschool dengan kurikulum internasional, lalu ada juga preschool yang kurikulumnya itu dibuat sendiri oleh lembaganya. Oh, gitu. Oleh lembaga pendidikannya. Betul, gitu ya. oleh lembaga pendidikannya. Oke. Mungkin kita bahas di nasional dulu kali. Jadi kalau kurikulum yang nasional pastinya itu mengikuti arahan atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Dan fokusnya tuh kalau di Indonesia ada yang namanya PAUD HI, Holistic Integratif. Nggak tahu tuh apa. Nah, nggak tahu kan? Oke, PAUD Holistic Integratif intinya ketika kita memberikan pengasuhan pengajaran untuk anak usia dini, kita melibatkan seluruh aspek perkembangan anak dan juga seluruh aspek pengasuhan. Aspek pengembangan anak tuh kayak kognitif, emosional gitu-gitu ya? Motorik, moral, spiritual, seperti itu. Dan juga kita melibatkan seluruh aspek pengasuhan. Jadi bukan cuma satuan PAUD, tapi juga kita melibatkan orang tua. Support system lagi-lagi ya. Teman aku tuh
lagi interview sekolah untuk anaknya gitu. Terus pas udah lagi ngobrol-ngobrol, ternyata nggak keterima sama sekolah itu. Kenapa? Bukan karena backgroundnya si anak nggak bisa jawab apa segala macam pada saat tes, enggak. Itu tesnya hasilnya sebenarnya bagus. Tapi lebih karena pas wawancara orang tua yang nggak lolos. Betul. Jadi dia benar-benar karena dia juga pekerja gitu ya, wanita karir. Jadi dia ngomongnya benar-benar kayak ya udah kalau di anaknya di rumah ya saya titipin aja sama babysitternya, ya udah saya kerja gitu kan. Nah itu dianggap sebenarnya jadi kayak nggak ada support system untuk si anak ini yang dibentuk dengan baik gitu. Mungkin tambahannya kalau kita bicara kurikulum nasional itu juga take into account mempertimbangkan kearifan lokal gitu. Jadi dari pemerintah lebih ke memberikan guideline gitu ya. Tapi bisa disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing gitu. Misalnya ya, yang tinggal di daerah pesisir pantai. Terus kita ngomongin tentang, misalnya temanya tentang alam, kita ngomonginnya pegunungan dan sebagainya, atau kota, mungkin kan anak-anak nggak terlalu relate gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerahnya. Jadi anak-anak tuh lebih relate. Nah kalau terkait dengan bahasa, apakah itu termasuk juga untuk yang nasional itu? Ya udah pasti bahasa baku Indonesia itu udah harga mati nggak bisa ditawar. Atau ada yang menggunakan nasional tadi gitu ya kurikulum, tapi dalam kesehariannya mengajar itu kayak 50-50 nih. Ada ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu seperti apa? Sebenarnya memang lebih ke bahasa ibu ya, dan bahasa Indonesia itu sih. Kalau kita bicara kurikulum nasional. Jadi itu yang bisa membedakan juga gitu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya ada kurikulum apa lagi tuh? Internasional. Nah ini yang bercabang-cabang nih ya, gitu bikin kita bingung gitu kan. Tapi kalau yang nasional emang cuma satu itu ya? Iya, dari nasional. Oke. Cuma kadang memang ditandem. Ada sekolah-sekolah yang juga kombinasi kurikulum nasional plus kurikulum yang internasionalnya. Jadi itu lebih ke custom gitu ya? Betul, karena kembali lagi ketika kita membuat sebuah lembaga pendidikan pasti kan ada value yang dibawa oleh founder-foundernya gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi kalau kita ngomongin kurikulum internasional itu ada macam-macam sekali. Tadi sudah sempat disebutkan Cambridge, IB, Montessori gitu ya. Bedanya apa nih? Sebenarnya kita bisa lihat dari frameworknya. Kalau kita bicara IB dulu deh, International Baccalaureate ya. IB itu dia fokusnya atau frameworknya itu membangun anak-anak dengan IB Learners Profile. Jadi ingin membentuk anak-anak dengan profil pembelajar IB yang menitik beratkan pada sifat-sifat atau profil-profil pembelajar yang curious. Nah, ini jadi yang dibentuk tuh curiosity-nya gitu. Betul, dengan banyak pertanyaan kayak tadi itu menunjukkan nilai-nilai curiosity gitu ya. Kemudian knowledgeable dan juga butuh caring atau kepedulian dan berwawasan global. Itu secara umum sebenarnya learners profile itu sebenarnya spesifiknya ada 10 sih. Gitu ya. Wow, banyak ya. Nah, tapi yang perlu ditekankan adalah kalau IB basisnya itu inquiry. Karena ingin anaknya kan curious. Jadi sifatnya tuh kurikulumnya agak lebih terbuka ya. Jadi ada topik-topiknya dengan inquiry point of inquiry yang berbeda-beda sesuai tahapan usia anak. Itu yang IB. Nah, kalau Cambridge itu sifatnya dia lebih terstruktur. Jadi lebih subject based gitu ya, ada skill based. Tapi mereka juga menitik beratkan pada kemampuan higher order thinking. Jadi yang diasah juga kemampuan untuk critical thinking, problem solving. Mungkin pada kesehariannya itu kayak lebih kayak presentasi gitu nggak sih? Presentasi, terus problem solvingnya seperti apa kalau ada masalah kayak gitu-gitu ya. Anak dibebaskan untuk berkreasi seperti itu. Ya, jadi tidak hanya sifatnya menghafal, tapi memecahkan masalah case-case seperti itu. Cuma bedanya kalau Cambridge tadi lebih terstruktur. Jadi kalau kita pengen pertanyaannya, terus anakku cocok yang mana gitu kan? Nah, kalau kita pengen anak kita lebih ke tertarik sama banyak hal, pengen dia lebih sifatnya curious gitu ya, kita bisa masukin ke IB. Tapi kalau pengen yang lebih terstruktur nih, butuh sesuatu yang lebih jelas apa yang perlu dipelajari dan sistematis gitu ya. Itu bisa cocok ke Cambridge. Nah, kalau tadi kan Miss bilangnya adalah
pinginnya kita anak kita seperti ini, maka masukkan ke sekolah ini gitu. Betul. Kan. Nah, jadi sebenarnya based on orang tua atau orang tuanya menganalisa dulu si anaknya. Yes, itu menarik. Dua-duanya penting gitu. Jadi ketika kita punya anak pasti kita punya punya value gitu ya. Kita ingin mendidik anak kita seperti apa. Nah itu bisa satu faktor untuk mempertimbangkan masuk yang mana. Dan yang perlu dicatat juga, kita dan pasangan harus sama nih. Betul. Kadang beda nggak taunya gitu ya. Yang kedua, kita perhatikan juga karakteristik anak kita seperti apa. Apakah butuh sesuatu yang benar-benar terstruktur atau dia kayaknya butuh dikasih stimulus supaya dia cari tahu lebih dalam gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga ya yang berkaitan dengan lokasi, dana dan sebagainya gitu ya. Jadi 3 faktor itu yang bisa kita pertimbangkan ketika kita memilih. Nah, ini kan berarti juga penting ya untuk kita tahu, kita bisa mempelajari karakteristik dari si anak kita gitu kan, minatnya kemana. Ada nggak sih sebenarnya supaya kita tidak salah langkah, tidak salah ambil keputusan? Ada nggak sih cara untuk kita benar-benar entah tes atau apa anak itu sebelum masuk sekolah gitu? Sebenarnya gini, ketika kita mengakses gitu ya, menilai entah dari kemampuan, minat atau bakat, itu caranya macam-macam. Bisa lewat tes, bisa lewat observasi, bisa lewat wawancara gitu. Sebenarnya untuk anak usia dini itu kita lebih banyak ke observasi. Gitu. Ada nggak sih tes IQ-nya gitu? Ada sebenarnya. Cuma kalau kita bicara anak usia dini, fokusnya itu lebih banyak memberikan stimulasi, eksplorasi. Karena dia masih menyerap juga betul. Dan masih dinamis. Takutnya kalau kita terpaku sama hasil tes, kita kayak kacamata kuda. Gitu. Kata tesnya gini gitu. Jadi sebenarnya fokusnya lebih ke orang tua meluangkan waktu untuk hadir sepenuhnya dan mengobservasi gimana sih respon anak saya, gimana sih anak saya ketika main, ketika saya kasih stimulasi tertentu seperti itu. Cin, suka dengar gak sih kayaknya dari anak kita masih kecil aja tuh ya, masih baby gitu kan, itu tuh udah sering kita membaca ataupun melihat atau mendengar kata-kata Montessori. Nah, dan setahu aku itu juga ada menjadi sebuah metode dari pembelajaran juga gitu ya. Itu boleh dijelasin kah? Oke, kalau Montessori itu memang metode yang dibuat oleh Dr. Maria Montessori gitu. Jadi bedanya apa nih sama yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Kalau Montessori sebenarnya frameworknya atau dasar pemikirannya adalah percaya bahwa anak-anak itu bisa menjadi pembelajar yang independen gitu. Jadi yang dilakukan itu lebih ke self-directed learning. Jadi mereka bebas mengeksplorasi, kemudian bisa bergerak sesuai pace-nya mereka sendiri. Nah, tapi di lingkungan yang sudah kita siapkan. Makanya kalau di Montessori itu tempat belajarnya, permainannya itu spesifik gitu. Sudah disiapkan, tapi anak bebas pilih mau yang mana. Dan biasanya gurunya itu seperti fasilitator gitu, mengobservasi. Observer ya. Jadi anak belajar dari trial error yang dia lakukan sendiri. Nah, kalau kita bandingkan tadi sama IB, itu kan juga sebenarnya memancing anak untuk curious juga gitu kan. Perbedaan yang signifikan dari IB dan Montessori itu apa? Kalau Montessori yang jelas punya tadi perlengkapan yang spesifik gitu, alat main yang sendiri gitu yang spesifik. Kemudian lebih ke tadi kalau Montessori itu anak bisa pace-nya tuh sesuai dia sendiri gitu. Misalnya dia lagi mainin satu pin power gitu ya, satu activity. Dia pengen itu terus sampai dia mencoba beberapa hal, maininnya beda-beda caranya sampai dia aku bisa naik ke step yang berikutnya gitu. Jadi benar-benar kayak custom untuk sendiri-sendiri per anak sendiri sampai dia merasa puas dengan yang pencapaiannya gitu ya. Berarti nih ya kalau aku garis bawahi lagi tadi, kalau yang Montessori itu memang bisa jadi di dalam satu kelas dengan metode Montessori, tapi pace-nya bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi si observer ini tadi Miss-nya ini melihat anak yang satu, kalau emang belum mau berpindah ke pembelajaran selanjutnya, it's okay gitu ya. Tapi kalau IB ya nggak bisa gitu, walaupun lo dipancing untuk curious, tapi ada ibaratnya kayak pembelajaran yang sama pasti antara satu anak dengan anak lainnya gitu. Yes, walaupun begitu sebenarnya IB juga memberikan ruang untuk individual differences sih. Jadi kalau ada anak-anak yang butuh support tambahan gitu ya, itu juga ada di grand design-nya.
Oke, menarik nih. Mungkin tambahan lagi, memang kalau Montessori fokusnya memang lebih banyak untuk anak usia dini juga gitu. Kalau IB, Cambridge itu kan mereka punya kurikulum sampai dewasa juga. Oke, nah setahu aku juga untuk di yang Montessori ini itu mengedepankan life skill. Betul kah? Sebenarnya di tiga-tiganya itu sebenarnya ada juga sih untuk life skill-nya gitu. Cuma mungkin karena Montessori untuk alat mainnya itu juga spesifik dan alat mainnya juga macam-macam, itu anak bisa lebih relate juga gitu. Oh iya Miss, setahu aku ada juga yang kurikulum Singapura. Nah itu seperti apa sih? Oke, kurikulum Singapura itu berarti kurikulum yang dari pemerintah Singapura ya. Memang sebenarnya kalau kita bandingin sama yang tadi sudah kita bahas, kurikulum Singapura itu sifatnya lebih akademik sih. Oke. Tuh, walaupun mereka juga mempertimbangkan tadi minat dan ketertarikan siswa pada hal yang berbeda-beda. Mereka juga memperhatikan itu. Tapi memang sifatnya lebih terstruktur dan lebih akademik lagi dibandingkan yang Cambridge. Oke, jadi kalau aku nggak salah tangkap nih ya, ada temanku juga yang menyekolahkan di Singaporean School gitu. Jadi dia ini timbul rasa apa ya, lebih kayak ambisi banget ya, ambisius, terus juga kayak jiwa kompetitifnya jadi tinggi banget gitu. Tapi terus bisa jadi stressful gitu. Nah, betul gitu. Takutnya kayak gitu nggak sih kalau emang anaknya nggak bisa menerima itu semua gitu ya gitu. Oke. Nah sebenarnya tadi kalau kita lihat Singapura itu kan sifatnya lebih akademik gitu ya. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh mereka mungkin nanti cita-citanya ingin kuliah di luar negeri, di universitas tertentu. Atau cita-cita orang tuanya. Atau cita-cita orang tuanya. Nah dengan situasi lingkungan akademis yang seperti itu, ya anak mungkin punya kecenderungan untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Dan ingin memberikan ya the best version of them di sisi akademik gitu. Makanya kita perlu perhatikan juga nih gimana nih anak kita tuh seperti apa supaya tadi nggak stres atau merasa tertekan gitu. Karena kan memang ada juga anak yang seneng nih, aku emang nanti pengen kuliahnya nanti di luar nih gitu, di Nanyang Technical University gitu. Jadi ada anak-anak kita yang emang juga seneng gitu, emang senang menonjol, senang dikasih challenge gitu kan, dan terbiasa dengan disiplin itu tadi gitu kan. Ada yang misalnya bener juga sih Cin, ada yang orangnya emang terstruktur semuanya gitu kan, cocoknya emang di Singaporean. Pada saat dia misalnya pakai metode lain, yang ada dia kayak iya kok nggak sesuai sama ini ya, kok metodenya nggak sesuai ya, ininya nggak sistematis si ya. ini belum, si itu belum gitu. Benar. Itu penting, berarti selain dari kitanya lihat juga minat bakat anaknya juga. Dan kita nggak ngomongin mana yang bagus mana yang jelek ya, semuanya bisa bagus sesuai dengan karakteristik anak-anak kita. Betul. Oke, Miss Wuri nih ya, biar langsung kita ada gambaran gitu ya, yang kira-kira sekolah-sekolah mana aja sih yang punya kurikulumnya sendiri? Oke, mungkin salah satu contoh yang cukup terkenal ya, Sekolah Cikal itu mereka mempunyai kurikulum sendiri yang 5-star competencies. Nah, iya, aku pernah dengar. Itu mereka merumuskan kurikulumnya sendiri. Kalau tadi saya sempat share juga, saya co-founder dari Leader Lab Indonesia, kami juga membuat kurikulum sendiri yang terinspirasi dari IB, tapi juga mempertimbangkan atau memperhitungkan kurikulum nasional. Gitu. Apakah ada namanya juga untuk kurikulum sendiri itu? Namanya kurikulum Leader Lab aja sih. Baik. Oh ya, Miss Wuri, aku mau nanya. Jadi anak aku kan masih umur 10 bulan. Nah, terus kan aku lihat di luar sana tuh banyak kelas-kelas yang menawarkan untuk usia tersebut gitu, kelas-kelas yang cuma ada di weekend. Atau sebaiknya aku tuh mulai memperkenalkan anak aku masuk ke kelas-kelas tersebut itu dimulai dari kapan sih? Sebenarnya jawabannya tergantung, ya. Tergantung apa aja nih gitu. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi adalah pada dasarnya pendidikan anak usia dini itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah, asal kita orang tuanya ya punya waktu, punya kapasitas untuk terus mendampingi anak kita gitu ya. Cuma kan kadang kita sebagai orang tua juga kebingungan harus apa yang dikasih gitu. Jadi perlu diperhatikan tadi, saya di rumah gimana ya? Ada nggak ya yang bisa mendampingi anak saya? Kalaupun misalnya mengikutkan ke kelas-kelas playdate, itu bukan berarti kayak tadi ya udah diserahin aja gitu. Tetap
kembali lagi stimulasi terbaik itu adalah dari orang tua gitu. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Yang kedua, kita lihat juga balik lagi karakteristik anak kita kayak gimana sih gitu ya. Kayaknya dia butuh deh nih stimulasi ketemu teman-temannya yang lain gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Dan perlu diperhatikan lagi hal-hal yang sifatnya kayak tadi, lokasinya seperti apa, untuk dana dan sebagainya. Dan perlu diperhatikan kekompakan kita dan pasangan juga gitu. Value-nya perlu disamain gitu. Nah, ini sebenarnya berarti menjawab juga pertanyaan aku selanjutnya nih ya. Kayak perlu nggak sih kita menyekolahkan anak kita ke playgroup atau preschool, atau ya udah langsung aja kayak zaman kita dulu ya. Dulu kan aku nggak kenal yang namanya playgroup gitu ya. Aku taunya langsung TK gitu ya, atau PAUD sekarang gitu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung lagi dari support system di rumahnya. Apa ada yang mau ngajarin, ada yang ngajak bermain sambil belajar gitu ya. Aku jadi kayak setelah ngobrol gitu ya sama Miss Wuri, jadi bener-bener terisi nih tangki ilmunya gitu kan. Apalagi besok aku udah mulai mau cari-cari sekolah juga buat anak-anakku gitu. Oke, boleh kali ya dikasih konklusi gitu atau kesimpulan dari topik kita hari ini, Miss? Oke, jadi mungkin kalau mau kita simpulin dari obrolan kita, kalau kita ingin memilih sekolah untuk anak kita bisa lihat dari dua faktor tadi. Kita ingin anak kita itu tumbuh seperti anak seperti apa, tapi kita juga jangan lupa anak itu punya nature-nya gitu. Kita perlu memperhatikan juga dia profilnya seperti apa, sehingga anak kita bisa tumbuh menjadi the best version of themselves gitu ya, versi terbaik dari diri anak kita sendiri gitu. Jadi penting untuk kita ingin anak kita seperti apa, tapi jangan pernah menghiraukan juga keinginan atau minat bakat dari anak kita gitu ya. Oke, thank you banget Miss Wuri untuk obrolan kita hari ini. Semoga juga Closeters juga akhirnya bisa bener, jadi tahu nih, oke, aku akan coba sekolah ini sesuai dengan kurikulumnya. Itu dia tadi obrolan kita sama Miss Wuri, dan semoga yang tadi kita udah sharingkan hari ini itu berguna ya buat Closeters, buat para mamanials. Terus juga jadi ada gambaran atau bayangan, oke, aku akan masukin sekolah anak aku dengan kurikulum A, B, atau C gitu kali ya, Cin ya. Betul. Nah, terima kasih juga untuk yang udah nonton. Kalau misalkan teman-teman Closeters di sini punya masukan atau ide lain yang mau kita bahas, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Closet juga punya ada YouTube channel, ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Hijab World, Closet Add to Cart, Closet Step Out, dan juga Closet Man. Jangan lupa untuk di-subscribe juga ya. Udah jadi premium membernya Closet Indonesia belum? Langsung deh mendingan cus daftar dan bisa dapetin berbagai macam benefitnya. Ada special discount pastinya, dan juga ada giveaway tiap minggunya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa berkesempatan mendapatkan produk-produk yang mungkin ada di wishlist kamu dari arisan virtualnya Closet. Selain itu, kamu juga bisa dapat info tentang event-eventnya Closet, atau bisa ikutan eksklusif eventnya Closet Indonesia. Nah, caranya gampang banget, cukup download aplikasi Closet Indonesia di App Store atau di Play Store, lalu daftar jadi premium member hanya dengan 20.000 per bulan. Jangan lupa juga untuk follow Closet ID ya di seluruh sosial medianya, and I'll see you on the next video. Bye-bye!